Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kita bahas kali ini mengenai menghindari penyakit hati dalam Islam dan memahami pentingnya menghindari penyakit hati dalam Islam. Penyakit hati dalam Islam adalah penyakit spiritual dan moral yang bersumber dalam jiwa manusia. Yang dimaksud dalam aspek spiritual dan moral ini, di mana dalam aspek spiritual adalah penyakit hati yang dimana antara kelemahan hubungan antara manusia dan Tuhan. Sedangkan dalam aspek moral, penyakit hati ini berarti penyimpangan dari nilai-nilai akhlak yang baik seperti perilaku yang buruk. Contohnya seperti curang, tidak jujur, dan sombong. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 10 dikatakan dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya, dan bagi mereka yang siksa yang disebabkan mereka berdusta. Maksud ayat ini menjelaskan bahwa penyakit hati merupakan kondisi spiritual yang timbul akibat lemahnya keimanan dan kemunafikan dalam diri seseorang. Apa saja sih macam-macam penyakit hati? Macam-macam penyakit hati dalam Islam. Yang pertama adalah hasad, iri hati ataupun dengki, di mana penyakit perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang itu. Yang kedua adalah riya ataupun pamer, di mana melakukan ibadah atau kebaikan bukan karena Allah, tetapi untuk dilihat atau dipuji orang lain. Ketiga yaitu takabur ataupun sombong, di mana penyakit perasaan di mana merasa lebih tinggi dan merendahkan orang lain. Sifat sombong ini yang menyebabkan seorang iblis diusir dari surga. Keempat itu ujub atau bangga diri, di mana menganggap dirinya suci dan merasa semua kebaikan itu berasal darinya sendiri. Kelima adalah hubbul jah atau cinta berlebihan, di mana menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan merupakan akhirat. Keenam adalah sifat anania atau egois, di mana sifat atau perilaku seorang yang selalu memikirkan diri sendiri, kebutuhan, dan keinginannya tanpa memperhatikan perasaan atau kebutuhan orang lain. Yuk kita sama-sama simak bagaimana menyembuhkan penyakit hati dalam Islam. Cara menyembuhkan penyakit hati dalam Islam antara lain, pertama kita itu harus memperbanyak zikir dan istighfar. Kedua, kita itu harus mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ketiga, kita itu harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Keempat, kita itu harus mengikhlaskan dan beramal. Kelima, kita itu harus merenungi kematian dan kehidupan di akhirat nantinya. Dengan melakukan 5 tadi, dengan upaya-upaya penyembuhan penyakit hati yang di samping dan yang saya sebutkan tadi barusan, maka seseorang akan membersihkan hati dan memperkuat imannya dan juga akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu bagaimana menghindari penyakit hati dalam Islam? Jadi teman-teman, menghindari penyakit hati dalam Islam itu ada 6 poin, di mana poin pertama itu kita harus memperkuat iman dan takwanya kita. Kedua, kita harus murakabah, di mana kita itu diawasi oleh Allah. Ketiga, kita harus muhasabah, kita itu harus introspeksi dengan diri sendiri. Keempat, kita harus membiasakan zikir dan doa. Kelima, kita harus membaca dan memahami Al-Quran. Keenam, kita harus memperbanyak istighfar dan taubat. Jika kita tidak menghindari penyakit hati ini teman-teman, yang saya sebutkan barusan, maka akan memiliki konsekuensi seperti rusaknya hubungan dengan Allah dan sama manusia, dan dapat memutuskan tali silaturahmi kita dan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat nantinya. Maka hindarilah teman-teman agar kita juga terjaga. Baik, kita akan ke pembahasan terakhir. Kita bahas adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ini selalu rendah hati meskipun menjadi pemimpin umat. Nabi tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru memaafkan orang yang menyakitinya. Dan hal ini terlihat ketika beliau memaafkan penduduk Taif yang melemparinya dengan batu. Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menghindari penyakit hati ini dapat dilihat dari akhlak dan perilaku beliau yang selalu mencerminkan hati yang bersih, ikhlas, dan penuh kasih sayang. Nabi menjadi contoh terbaik dalam menjaga diri. Mengapa? Karena ia terhindar dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, sombong, ria, maupun dendam.
Kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini bahwa penyakit hati dalam Islam bukanlah penyakit fisik seperti yang menyerang pada organ hati, melainkan penyakit batin atau rohani yang bersumber dari dalam jiwa manusia. Penyakit ini mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku, di mana berperilaku seseorang sehingga menjauhkannya dari kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari materi yang saya bawakan, jika ada lebih dan kurang, mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.